bahannya itu dari slide-nya Pak Lutfi ya. Dari slide-nya Pak Lutfi Mahrus. Kebetulan kan sekarang beliau adalah Dosko AKM. Jadi menurutku ketika kita belajar dari bahan-bahannya Dosko, itu bisa tuh tahu apa sih materi yang ditekankan, khususnya nanti ketika menghadapi ujian akhir semester. Nah, di pertemuan 13 atau minggu ini, bahasan atau topik utamanya adalah tentang penyusutan dan penurunan nilai aset tetap. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah bahas tuh di pengakun 1 tentang penyusutan. Kita kenal bahwa penyusutan itu ada penyusutan garis lurus, ada berdasarkan waktu pemanfaatan, nah gitu kan. Ada juga mungkin kenal penyusutan berdasarkan metode sum of the year. Nah, terus selain itu kita juga bakal bahas mengenai penurunan nilai aset tetap. Apa sih bedanya antara penyusutan dengan penurunan nilai aset tetap? Oke. Nah, pertama kita bahas definisi penyusutan dulu. Jadi, simpelnya penyusutan itu adalah pengalokasian biaya karena selama periode berjalan aset itu kan dipakai kan. Jadi nilainya itu bakal menurun. Nah, penurunan nilai itu disebut sebagai depresiasi atau penyusutan. Nah, kita kenal lagi definisi atau istilah dalam penyusutan. Ada kalau dia aset tetap itu nama beban penyusutannya ya, beban depresiasi atau beban penyusutan. Terus kalau dia aset tetap tak berwujud adalah beban amortisasi. Nah, ini contohnya aset tetap tak berwujud. Misalnya tuh kayak paten. Terus juga misalnya hak cipta. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam definisi aset tetap tak berwujud. Ada lagi namanya waralaba atau franchise. Jadi kalau misalnya kayak Indomaret itu kan, tokonya itu kan di mana-mana. Sebenarnya bisnis seperti ini, dia tuh bisnis namanya waralaba. Jadi orang membeli nama Indomaret, nanti Indomaret itu menyediakan lampunya kayak mana misalnya, mereka yang ngatur, terus tata ruang, tata desain interiornya kayak mana, Indomaret yang ngatur. Nah, itu bisnisnya namanya waralaba. Nah, ini juga waralaba termasuk ke dalam intangible asset. Terus yang ketiga, jenis asetnya ada sumber daya mineral. Nah, ini contohnya kayak di tambang. Tambang itu kan misalnya tambang mineral, tambang emas. Itu kan mineral resources tuh. Nah, nama beban penyusutannya adalah beban depresi atau depletion expense. Nah, itu sekilas tentang nama-namanya. Jadi, ada yang ngechat nih. Oke, dari Edo. Edo katanya meninggalkan ruangan. Terus, oke, nah di slide ini yang paling penting adalah kalau untuk AKM ya, AKM itu kan lebih banyak ke definisinya. Kita tuh harus tahu apa sih yang mempengaruhi estimasi masa manfaat. Nah, ini yang biasanya ditanya dalam soal pilihan ganda AKM. Jadi, masa manfaat dipengaruhi oleh faktor fisik dan faktor ekonomi. Nah, maksudnya gimana? Kalau faktor fisik ini, faktor fisik, anggaplah satu laptop bermerek Asus, itu punya masa manfaat rata-rata ya 5 tahun. Nah, itu. Atau misalnya laptop Lenovo, itu rata-rata masa manfaatnya adalah 3 tahun gitu. Nah, apa sih bedanya? Maksudnya gini, ketika teman-teman misalnya itu punya laptop Lenovo atau laptop Asus dari 10 tahun lalu dan sampai sekarang masih digunakan, nah itu apakah termasuk ke dalam masa manfaat aset yang 10 tahun? Atau kita tetap pakai masa manfaat aset yang 5 tahun? Nah, biasanya kalau untuk menentukan masa manfaat aset, itu perusahaan pakai rata-rata ya. Biasanya kalau untuk peralatan 5 tahunan, untuk gedung bangunan 10 atau 20 tahun. Nah, meskipun misalnya ternyata aset itu bisa dipakai 10 tahun, nah tetap perusahaan itu pakai yang acuan 5 tahun. Karena apa? Karena biasanya untuk laptop misalnya tahun ke-6 tuh pertama teknologinya udah usang pasti. Harus ganti Windows. Atau baterainya udah rusak. Nah, itu kan tidak ekonomis lagi itu kan. Makanya kalau masa manfaat ini sering dibilangnya masa manfaat ekonomis. Karena ketika dia udah lewat tadi yang 5 tahun itu,
itu kan harus keluar biaya-biaya. Nah, kalau namanya keluar biaya kan nggak ekonomis lagi kan. Nah, itu disebut sebagai faktor ekonomi. Nah, jadi yang dipertimbangkan adalah faktor fisik dan faktor ekonomi. Terus kita lihat lagi, faktor fisik tadi udah, faktor ekonomi. Nah, ini pokoknya kalau misalnya aset itu kira-kira 2 tahun, secara teknologi dia udah, atau secara ekonomi dia udah usang, berarti kita pakai yang paling pendek. Nah, terus untuk metode penyusutan yang kita kenal di pengakun ada aktivitas, metode aktivitas, ada metode garis lurus, terus juga mungkin ada metode saldo menurun. Nah, sementara untuk jumlah angka tahun, ini biasanya dipelajarin di AKM 1. Itu juga dengan saldo menurun. Nah, mungkin kita langsung ke penjelasan yang ini aja ya, yang metode jumlah angka tahun. Nah, ini pindah slide dulu. Nah, jadi sebenarnya kalau istilahnya tuh sum of the year sama double declining, itu tuh adalah metode penyusutan atau depresiasi yang sepupuan atau saudaraan gitu. Jadi keduanya ini adalah metode depresiasi yang dipercepat namanya. Ya, dikasih keterangan depresiasi dipercepat. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan metode garis lurus, itu kan garis lurus kan tetap tuh. Dari tahun ke tahun nilainya tetap. Nah, sementara kalau sum of the year itu, bentar, ini kalau kita sepil beban depresiasinya, itu dia turun tuh. Maksudnya iya turun. Jadi di awal-awal tahun dia bakal naik, bakal tinggi depresiasinya. Terus nanti semakin lama beban depresiasi semakin turun. Nah, begitu juga dengan metode satunya lagi, namanya adalah metode double declining. Nah, ini juga beban depresiasi yang di awal itu biasanya lebih tinggi, terus nanti semakin berjalannya tahun, beban depresiasinya semakin rendah. Nah, kenapa gitu? Jadi, alasannya itu adalah kalau satu aset itu masih baru, biasanya kan pemakaiannya itu banyak ya, atau pemakaiannya produktif gitu, dipakai berjam-jam bisa. Nah, jadi makanya itu dia di awal-awal tahun dia depresiasinya semakin banyak. Sementara nanti semakin berjalannya waktu, berarti kan pemakaian dari aset bakal berkurang tuh, karena dia nggak produktif lagi, nggak ekonomis lagi. Nah, makanya beban depresiasinya juga menurun. Nah, kita lihat ilustrasi di buku Kieso atau slide Kieso. Di sini ada perusahaan namanya Maserati, dia menjual atau membeli mesin seharga 150.000, ada salvage value 24.000, dan diestimasikan umur ekonomisnya 5 tahun. Terus kalau dia pakai metode activity method berarti 21.000 jam. Tahun berakhir di 31 Desember. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, misalnya aku jelasinnya kecepatan, silakan ya. Boleh lewat chat, aku baca, atau lewat mic juga aku dengar. Nah, tadi kan kita ingat lagi kasusnya ya. Jadi ternyata perusahaan itu membeli aset seharga ini 150.000. Terus mau didepresiasikan 5 tahun, ada salvage value 24.000. Terus kita diminta untuk menghitung A, B, C, D. Nah, karena yang A sama B udah dibahas di pengakun, kita coba bahas yang C sama yang D aja. Karena kan ini kan adalah sesuatu yang baru gitu kan. Bagi mahasiswa akuntansi, bagi mahasiswa pajak, bagi mahasiswa kebenaran negara gitu kan, atau manajemen keuangan, ataupun bagi mahasiswa bea cukai. Oke, langkah pertama kita akan mengerjakan sum of the year digits method. Oke, apa saja komponennya? Kalau misalnya kita mau buat tabel, pasti kan ada tahunnya. Terus ada depreciable base. Nah, apa sih depreciable base ini? Ini adalah nilai, jadi harga perolehan
HP, aku singkat ya, kita kurangin dengan NR atau nilai residu. Ada juga yang ngomongnya sebagai NS, nilai sisa. Nah, itu sama tuh, residu sama dengan sisa. Jadi, mana yang lebih nyaman? Jadi, kalau di soal tadi itu, harga perolehan ketika kita beli, itu nilainya adalah 150.000. Sementara, nilai residu atau nilai sisanya, nanti ketika di akhir periode bisa dijual berapa, itu adalah nilainya adalah 24.000. Nah, kalau kita kurangin 150 dikurangin dengan 24 dapat 126. Nah, karena dia membelinya itu tidak di 1 Januari 2019, berarti kita kalikan nanti di sini ya. Sorry. Nah, ini dulu. Untuk tahunnya. Nah, jadi kalau ini 5/15 dapatnya dari mana? Itu adalah rumusnya gini. Jumlah angka tahun dibalik dibagi dengan jumlah angka tahun. Ya, jumlah angka tahun dibalik dengan jumlah angka tahun dibagi dengan jumlah angka tahun. Tadi kalau kita baca soalnya, ternyata aset ini punya masa manfaat 5 tahun. Nah, berarti kalau kita mau balik, itu berarti tahun pertama dia dapat 5, tahun kedua dapat 4, 3, 2, 1. Nah, itu ya. Berarti dibalik. Kalau misalnya dia 6 tahun, berarti dari 6 untuk tahun pertama, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu jumlah angka tahun dibalik. Atau ada yang ngomongnya sebagai angka tahun dibalik. Nah, itu pun nggak apa-apa. Dibagi dengan jumlah angka tahun. Nah, jumlah angka tahun itu adalah yang ini. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sebenarnya ada rumusnya untuk yang ini ya. Itu kalau nggak salah, N ditambah N plus 1. Itu kan. Jadi, diambil dari rumus deret aritmatika. Jadi, N ditambah N plus 1. Kalau misalnya 5 tahun, 5 dalam kurung, 5 plus 1, oh iya, lupa. Dibagi 2. Nah, ini N di buka kurung N plus 1 dibagi 2. Jadi 5 kali 6 bagi 2, 30 bagi 2, 15. Nah, kalau aku sendiri, itu lebih prefer, karena kan biasanya soalnya pendek-pendek tuh. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Jadi kita tambahin manual aja. 5 tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Gitu ya. Meskipun yang paling sering diujikan itu untuk yang 5 tahun. Jadi hafal aja, kalau misalnya dia 5 tahun, 15 berarti jumlah angka tahunnya. Oke. Terus kita lihat, jadi di soal ini tadi, ternyata perusahaan itu belinya tanggal 1 Agustus 2019. Gitu kan. 1 Agustus, nah berarti dia tuh kalau selama 2019, dia nggak akan full penyusutannya. Tapi harus kita kalikan dengan partial year. Jadi dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Jadi di sini kita kaliin 5/12. Sehingga dapat current year expense, jadi beban depresiasi di 2019 nilainya adalah 17.500. Nah, untuk tahun berikutnya gimana? Nah, untuk tahun berikutnya, jadi kita harus mengambil ya istilahnya. Ini. Di sini kan tadi 5/15. Terus dikalikan dengan 5/12. Nah, ketika nanti dia di tahun kedua, bagian dari 5/15 ini kan baru terpakai 5/12-nya. Nah, berarti kita habisin dulu nih yang 5/15. Jadi, nanti 5/15 kita kalikan dengan, nah sisanya berapa? 7/12. Oke, 7/12. Nah, terus kita tambahin lagi. Ini kan tadi udah 5/15-nya udah kepake. Udah full ya. Udah 5/12 di 2019, ditambah 7/12 di 2020. Nah, untuk dari 1 Agustus 1 bulan 8 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, itu kan 5 bulan. Nah, kita pakai 4/15. Nah, itu 4/15
dikalikan dengan 5/12. Nah, itu kalau dia pakai metode sum of the year. Untuk tahun ketiga di 2021 kayak mana? Berarti 4/15-nya kita habisin dulu. 4/15 dikali dengan 7/12 ditambah dengan 3/15 kali 5/12. Dan seterusnya. Nah, hanya saja kalau KESO itu penulisannya digabung. Coba kita lihat ya. Nah, ini 4,58/15. Terus langsung dia kalikan dengan setahun 126.000. Nah, itu terserah mau pakai yang cara pertama tadi, jadi dipisah. 5/15 dikali dengan 7/12, terus 4/15 kali dengan 5/12, baru nanti dikalikan dengan 126, nah itu boleh. Ya, tergantung mana yang lebih nyaman. Hasilnya juga nanti sama kok. Nah, itu terkait dengan sum of the year. Nah, kita perhatikan nanti di akhir periode nilainya tuh adalah ini ya. Kalau kita totalin, tetap nilainya nanti nilai depresiasinya adalah 126.000. Atau yaitu istilahnya menyisakan nilai 24.000 yang nilai residu tadi ya. Nah, sementara kalau double declining, nah ini kalau double declining itu cuma dikalikan di ininya, di tahun pertama aja. Kalau misalnya dia belinya partial, jadi dibeli di tengah-tengah tahun. Untuk tahun berikutnya, hanya kalau tadi kan yang HPP, yang jumlah angka tahun dibalik, itu kan depreciable-nya adalah HP dikurangin dengan nilai residu. NR boleh, atau NS, nilai sisa juga boleh. Nah, kalau depreciable base yang DDM, double declining method, dia itu adalah HP atau harga perolehan kita kurangin dengan akumulasi penyusutan. Nah, gitu. Akumulasi penyusutan. Coba yang tahun pertama kan harga belinya 150.000. Ya namanya tahun pertama berarti belum ada penyusutan. Berarti 150.000 dikurangi 0. Terus nah ini dapat rate per year dari mana? Nah, untuk rate per year-nya itu tadi kan dia itu kan 5 tahun. Cari sini aja. Umur ekonomisnya 5 tahun. Terus dia double declining. Nah, berarti kalau misalnya 100%, aset itu 100%, kalau kita bagi dengan 5 tahun, dapatnya berapa? Nah, itu kan dapatnya 20%. Nah, si 20% ini kita kalikan dengan 2. Gitu ya. Jadi kalau disimpulkan, rate per year itu sama dengan umur ekonomis, 100% bagi umur ekonomis berarti dikali 2. Kalau misalnya dia bilang apa ya, triple declining balance method. Nah, misalnya soalnya aneh-aneh gitu kan. Berarti kita kalikan dengan 3. Itu yang menjadi rate per year-nya. Kalau misalnya 1,5 berarti 1.5 ya. 1.5 berarti 1,5 gitu ya. Jadi untuk declining ini lihat soalnya. Kalau dia double, ikutin double. Kalau misalnya triple, ikutin triple. Kalau misalnya nggak ada disebutin di soal, cuman ada declining balance method, nah itu biasanya adalah dia pakai double declining method. Jadi kalau ada declining balance method cuman dikaliin dengan 2. Oke, itu rate per year-nya. Untuk annual expense, ini perkalian antara depreciable base dengan rate per year. Untuk partial year, ini sesuaikan dengan tanggal pembeliannya. Jadi tadi belinya di bulan Agustus, berarti kita kalikan dengan 5/12 untuk tahun pertamanya aja. Kemudian tahun 2020, nah ini sama, depreciable base sama dengan
HP, harga perolehan 150.000, dikurangin akumulasi penyusutan 25. Itu ya, 125. Tahun 2021, nah, tahun 2021 kita nggak perlu mengurangkan 150.000 kurang 25 kurang 50, tapi cukup dari sini aja, 125 kurang 50, 75. Terus yang 45 dapat dari mana? 75 kurang 30. 27 dapat dari 45 kurang 18. Gitu ya. Rate per year-nya selalu tetap tiap tahun. Nah, perhatikan ya, jadi di double declining method ini, dia cuma partial year-nya dikalikan di tahun pertama. Tahun berikutnya nggak dikalikan lagi. Terus, nah di tahun terakhir ini kan ada tulisan plug, gitu kan. Ini maksudnya gimana plug ini? Kok bisa ada tulisan plug? Nah, coba kita lihat. Annual expense yang 60.000 dikali 5 per 12, 25 kan. Terus 50.000, 30.000, 18. Nah, di sini 10.000. Nah, ini kan beda nih dengan 3.000. Tidak sama. Tapi kenapa di sini ditulisnya current year expense 3.000? Nah, jadi coba kita hitung dulu. Tadi kan nilai residunya itu adalah 24.000. Sementara kalau kita lihat beban depresiasinya dari tahun 1, 25 tambah 50, itu kan 75. 75 tambah 30, 105. 105 tambah 18, itu adalah 123. Nah, 123, coba kita kurangin 150 kurangi 123. Ini dapatnya tinggal sisa 27. Nah, ini kan yang 27 ini. Nah, sementara kita tuh pengen di akhir periode nilai residunya tuh 24. Nah, jadi meskipun perkaliannya di sini 27 kali 40% sama dengan 10.800, tetap kita patokannya di tahun terakhir itu nilai residu 24.000. Jadi tadi kan sisanya 27 tuh. Nah, 27 gimana caranya supaya bisa jadi 24.000? Berarti kita cuma jurnal depreciation expense pada accumulated depreciation 3.000. Udah cukup itu aja. Karena kalau misalnya kita mau paksakan ini 10.800, coba. Tadi misalnya 27 dikurangi 10.800, itu kan dapatnya 16.200. Sementara tadi kita mau nilai residunya 24. Nah, itu kan nggak cocok. Kan? Jadi kita cukup pakai yang 3.000. Nah, itu untuk metode depresiasi. Ada yang mau didiskusiin nggak? Berarti Bang, kalau double declining balance method itu kurang inilah ya, kurang efektif kalau di akhir tahun gitu ya. Karena Iya, ada nilai yang komputasinya kurang pas gitu ya Bang. iya benar. Jadi kita harus sesuaiin. Nah, kalau buku Keiso tulisnya di sini plug ya. Jadi kalau misalnya nanti ketika ujian pun tulis aja plug gitu. Terus kita lihat lagi ya. Materinya. Nah, ini tadi udah. Nah, ini isu terkait penyusutan. Ini sebenarnya, jadi kan kalau akuntansi, di 3 akun, itu kan ada 2. Ada AKM, ada praktik AKM. Masih sama nggak? Kayaknya aku harap masih sama ya, PAKM. Maksudnya masih terpisah tuh. AKM sendiri, PAKM sendiri. Nah, kalau di AKM, isu terkait penyusutan biasanya masuk. Yang ini ya, penyusutan per komponen aset tetap. Nah, jadi kalau di Keso kan dijelasin, ada pesawat. Pesawat itu ternyata masing-masing bisa dicari komponennya. Kalau airframe berarti frame kaca, air udara. Berarti kacanya istilahnya. Kalau kacanya 20 tahun masa manfaatnya. Kalau mesinnya 8 tahun. Kalau komponen lain 5 tahun. Nah, ini boleh dipisah-pisah beban atau umur ekonomisnya. Sehingga nanti ketika membuat jurnal depresiasi,
Biasanya kan ini 100 juta dibagi 20 tahun. Berapa? Misalnya 5 juta. Nah, tapi karena kita tahu bahwa pesawat itu punya komponen dan masing-masing komponen punya umur ekonomis, berarti kita hitung satu-satu. Ini 8.600.000 sehingga nanti ketika jurnalnya depreciation expense pada akumulatif 8.600.000. Nah, terus penyusutan untuk sebagian periode tadi udah dibahas. Nah, ini perubahan estimasi penyusutan. Nah, perubahan estimasi penyusutan ini bisa mencakup mana ya? Nah, jadi estimasi penyusutan itu apa aja? Pertama, kita mengestimasikan umur ekonomisnya. Nah, jadi ternyata umur ekonomis ini sifatnya adalah estimasi. Bisa berubah-ubah dari tahun ke tahun. Kalau misalnya dianggap perlu oleh manajemen. Gitu kan. Kalau misalnya tadi contohnya laptop misalnya. Kalau laptop ini 5 tahun, oh ternyata masih bisa digunakan lagi 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Nah, itu umur ekonomisnya berubah. Terus nilai sisa atau nilai residu. Ini juga bisa berubah. Karena kan nilai sisa ini diperkirakan di awal tahun, di awal pembelian. Terus apalagi metode penyusutan. Nah, ini juga bisa berubah. Misalnya tadi dari garis lurus ke metode sum of the year. Dari sum of the year ke double declining method. Nah, itu perubahan metode penyusutan. Sifatnya itu adalah bersifat prospektif. Nah, jadi kalau bersifat prospektif gitu kan, itu hanya mempengaruhi pencatatan pada periode berjalan dan periode mendatang, tidak mempengaruhi besarnya depresiasi yang sudah dilaporkan sebelumnya. Maksudnya, biasanya kan kita depresiasinya misalnya berapa? 50.000. Nah, tiba-tiba berubah menjadi 19.000. Nah, apakah di tahun-tahun sebelumnya harus dikoreksi beban depresiasinya jadi 19.000? Nah, itu ternyata nggak usah. Kita tetap melanjutkan pencatatan kita kayak biasa dan tidak perlu melakukan revisi ya. Itu namanya perubahan prospektif. Nah, nanti di AKM 2 bakal dipelajarin lebih lanjut mana yang termasuk ke dalam perubahan prospektif, mana yang bersifat retrospektif. Nah, kalau dia retrospektif, itu berarti berlaku mundur. Kita harus membenarin dulu catatan sebelumnya, baru nanti kita membenarin catatan yang di masa mendatang. Nah, di sini kita lihat contohnya, peralatan seharga 510.000, nilai sisa 10.000, dia diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun. Ini di awal periode ya, awal periode pembelian. Penyusutan dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus, terus di tahun 2019, 1 tahun ke-8, estimasinya berubah menjadi 15 tahun dengan nilai sisa 5.000. Hitung depresiasi tahun 2015. Tahun 2019. Nah, pertama, tentuin dulu berapa net book value. Nih, book value kan berarti kan cost dikurangin dengan akumulasi depresiasi. Nah, tadi ternyata akumulasi depresiasi setahunnya itu adalah 50.000. 500.000 bagi 10, terus akumulasi depresiasinya 7 tahun, sehingga menjadi 350. Nah, net book value berarti kan equipment cost 510 dikurangin dengan 350, dapatlah book value-nya 160. Nah, terus kita kurangin, kita sesuaiin. Ini kan tadi nilai sisanya berubah tuh. Awalnya 10.000, sekarang jadi 5.000. Berarti salvage value-nya juga kita sesuaiin. 160 kurang 5, 155. Dapat depreciable base. Terus kita bagi dengan 8 tahun.
Nah, kenapa nggak 15 tahun? Karena ini maksud soal ini adalah secara total ya. Jadi bukan 15 tahun sejak perkiraan tersebut gitu. Coba kata-katanya karena diestimasikan masa manfaat berubah menjadi 15 tahun. Nah, kalau misalnya kata-kata soalnya berubah gini. Diestimasikan masa manfaat aset tersisa 10 tahun lagi. Nah, berarti kalau gini, itu 155.000 dibagi dengan 10 tahun. Karena sisa sejak tahun 2019, 10 tahun lagi. Nah, berarti yang menjadi useful life-nya adalah 10 tahun. Nah, terus untuk jurnalnya, tadi kan kita udah tahu tuh, tinggal kita buat depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Nah, ya, itu ya. Terus kayak mana kalau misalnya, ini kan estimasinya atau asumsinya, dia perusahaan ini tahu tanggal 1 Januari 2019. Nah, gimana kalau misalnya perubahannya itu di tanggal 1 April? 1 April 2019. Nah, yang seperti ini nih yang sering diujikan di soal. Coba kita pindah ke Excel. Tadi kan kita tahu net book value-nya itu adalah, sorry. Dari cost-nya dulu deh. Dari cost-nya tadi nilainya adalah, nilai cost-nya 510. Nilai residunya 10.000. Berarti depreciable base. Oh iya, kalau ditanya dosen tuh, apa sih maksudnya depreciable base? Itu adalah nilai yang bisa kita depresiasikan, gitu ya. Nah, terus umur ekonomis 10 tahun awalnya tadi. Berarti annual depreciation 50.000 karena gini. Misalnya perubahan dilakukan 1 April 2019. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus menghitung akumulasi depresiasi dari 1 Januari 2000 berapa nih? 19 kurang 8 2011 sampai 1 Januari 2019. Nah, ini kan 8 tahun. 8 tahun, sorry tadi 2012. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Soalnya dari sini. Nah, kita harus tahu dulu akumulasi depresiasi dari 1 Januari 2012 ke 1 Januari 2019. Atau ini adalah 7 tahun. 7 tahun. Terus akumulasi depresiasi. Tadi kan perubahannya tanggal 1 April. Berarti dari 1 Januari 2019 ke 1 April 2019. Nah, ini berapa? Karena annual depreciation-nya 50.000, berarti kalikan 3/12. Nah, berapa akumulasi total? Itu adalah 35 tambah 12. Dapatlah di sini 362.500 akumulasi depresiasinya. Terus pindah ke net book value. Nah, net book value nilainya adalah ini 510.000 dikurangin dengan 362.500. Terus apa lagi? Oh ya, nilai residu. Tadi nilai residunya 5.000 kan? Nah, supaya di sini contohnya bagus angkanya, kita buatlah 7.500 nilai residunya. Sehingga depreciable base-nya yang baru itu adalah 140.000. Nah, terus umur ekonomis tersisa berapa? Tersisa berarti sisanya, tadi kan udah 7 tahun, sisa 8 tahun ya. Iya. Sip.
karena dia diubah. Berarti sisanya 8 tahun. Nah, terus kita mau cari beban depresiasi yang baru. Beban depresiasi. Kalau secara tahunan, berarti kan tinggal 140.000 bagi 8. Nah, sementara yang kita mau jadikan beban itu adalah dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Des. Karena yang 1 Januari 2019 sampai 1 April kita udah catat nih, 12.500. Tinggal nyari yang 1 April sampai 31 Desember. Nah, berarti itu kan 9 bulan tuh. 9 per 12. Dapatlah angka 13.125. Nah, berarti gimana nanti jurnalnya? Karena beban depresiasi ini untuk 2019, berarti beban depresiasi pada akumulasi depresiasi nilainya adalah ini. Yang Januari sama yang 30.000 angkanya. Sorry. Kok salah? Ini ya. Nah, ini 25.625. Gitu ya. Kalau misalnya dia perubahannya di tengah-tengah di 1 April. Intinya kita harus membuat penyusutan sebelum penggantian metode penyusutan. Itu. Baru kita buat lagi penyusutan setelah penggantian metode penyusutan. Ini langkah kedua. Ini langkah pertama. Baru langkah ketiga, buatlah jurnal. Buat jurnal. 1, 2, 3. Nah, ini 3 langkah. Terus nah, yang ini udah. Nah, terus baru kita masuk ke dalam impairment. Nah, impairment ini materinya agak sulit. Tapi kita coba belajar ya, supaya meskipun sulit, tetap bisa kita kerjain. Tetap bisa dapat nilai bagus di UAS-nya. Nah, apa sih penurunan nilai? Apa bedanya dengan depresiasi? Nah, jadi penurunan nilai atau impairment adalah nilai di mana aset itu melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Nah, apa itu recoverable amount? Ini sebenarnya jumlah yang atau nilai yang kita dapatkan dari penggunaan aset. Ini adalah recoverable amount. Jumlah terpulihkan, boleh recoverable amount istilahnya, tapi intinya adalah nilai yang kita dapatkan dari penggunaan aset. Nah, kalau menggunakan aset, itu kan pasti nggak mungkin tanpa motif ya. Jadi, pada dasarnya manusia itu selalu punya motif dalam melakukan sesuatu. Misalnya mau makan tujuannya untuk kenyang, untuk sehat. Nggak mungkin manusia tiba-tiba makan gitu kan, atau tiba-tiba minum, atau tiba-tiba bernafas. Nah, itu nggak mungkin, pasti ada motifnya. Nah, kalau kita menggunakan aset, itu pun ada motifnya. Nah, apa saja motif penggunaan aset? Pertama, aset itu bisa digunakan, atau nggak usah pakai bisa ya, digunakan untuk operasi. Nah, dari operasi ini kan dapat uang, dapat pendapatan lah. Nah, itu ya. Atau yang kedua, aset ini juga bisa digunakan untuk dengan cara dijual. Nah, ini. Kalau dijual tujuannya untuk apa? Dapat pendapatan dari penjualan. Jadi ada dua nilai yang bisa kita dapatkan dari penggunaan aset. Entah kalau misalnya kita operasi, itu kan dapat kas. Nah,
dapat kasih itu adalah sebuah nilai. Gitu juga kalau misalnya aset tersebut kita jual. Nah, recoverable amount adalah jumlah yang besar, jumlah yang lebih besar antara kalau kita mau jual atau antara kita mau pakai, digunakan untuk operasi. Nah, value in use itu untuk operasi adalah present value dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset masa datang dan dari penjualan aset pada akhir masa manfaatnya. Intinya, ini tentang uang. Jadi, kalau kita pakai aset atau pakai laptop lah, pakai laptop, itu kan bisa dipakai untuk ngetik. Nah, dari ketikan itu kan dapat pendapatan. Nah, itu yang kita masukin sebagai arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset di masa depan. Nah, ketika laptopnya usang, itu kan kita bisa menjual di akhir masa manfaat. Itu juga dapat uang dari penjualan. Jadi intinya adalah tentang arus kas atau tentang uang. Tapi tetap kita present value kan. Nah, ini kita present value kan. Jadi harus kalau ini ya harus ingat tuh rumus present value. Rumus present value ada yang PV biasa. Itu kan berarti kan 1 plus I pangkat N. Nah, atau ada juga yang rumus PV anuitas. Coba gimana ya ditulisnya? Ada yang 1 min, 1 per. Nah, ini harus nggak apa-apa sih, karena bisa buka buku kan, dicatat aja di cheat sheet-nya, atau sebenarnya paling cepat adalah kita hafal ya. 1 min, 1 per, 1 plus, 1 I dibagi dengan I. Nah, itu. Terus sebentar ya. Nah, itu terkait dengan impairment ya. Jadi intinya adalah kita membandingkan carrying amount, nilai aset kita sekarang yang di buku, itu kira-kira sebenarnya catatannya tuh benar atau enggak. Terlalu besar nggak sih nilai aset kita itu? Atau kita harus uji? Apakah kita harus menguji terjadi penurunan? Nah, kalau adanya penurunan, kita akuin sebagai impairment. Tapi kalau misalnya kalau ternyata kita menggunakan kalau ternyata kita menggunakan aset ini di masa mendatang, ternyata nilainya lebih besar dari penghitungan nilai present value itu, nah itu kita tidak akuin sebagai impairment. Jadi tidak ada penurunan. Ya. Ilustrasinya seperti ini. PT Smart. Nah, PT Smart ini Sinarmas ya, punyanya Sinarmas. Biasanya mengolah kertas PT Smart. Contohnya Sidu atau kertas A4. Nah, itu dari PT Smart. Melakukan penurunan nilai, uji penurunan nilai, uji impairment untuk peralatannya. Nah, jadi misalnya peralatan cetaknya gitu kan. Ya namanya kalau kertas itu pasti dicetak. Nah, ternyata nilai tercatat carrying amount. Nah, carrying amount ini kan tadi kan sebenarnya adalah book value. Jadi harga perolehan dikurangin dengan akumulasi penyusutan. Nilai wajarnya, nah terus kita lihat lagi, nilai wajar dikurangi biaya adalah 180.000, sementara value in use 205.000. Nah, kayak mana cara menganalisanya? Pakai tabelnya di Kieso. Carrying amount kita bandingkan dengan recoverable amount. Mana yang lebih tinggi? Itu yang kita pakai sebagai recoverable amount. Ya. Lebih tinggi mana? Digunakan atau dijual? Ternyata yang lebih tinggi adalah untuk yang dijual, yang 205.000. Nah, karena carrying amount lebih rendah daripada recoverable amount, berarti nilainya ini nggak turun. Berarti yang udah di buku udah benar, udah pas. Nggak usah dinaikin nilainya. Nah, kenapa sih yang di sini harus yang lebih tinggi? Nah, jadi kita harus ingat bahwa motif perusahaan itu adalah mencari untung. Ketika perusahaan tahu, ternyata kalau dipakai nilainya lebih tinggi, ya perusahaan pasti milih yang
pakai aja asetnya untuk memproduksi. Gitu. Coba lihat yang di sini. Ketika perusahaan tahu ternyata kalau dijual itu lebih menguntungkan daripada kita pakai, ya berarti perusahaan akan memilih yang untuk menjual perusahaan aset perusahaannya, untuk menjual peralatannya. Berapa nilai penjualannya? Pakai yang 180.000, gitu ya. Yang di sini kita lihat dari sisi mana yang lebih untung. Nah, sementara kalau yang ini baru kita lihat, ini berdasarkan buku sama ini berdasarkan penilaian. Nah, ternyata penilaian buku kita, nilai buku itu terlalu besar dibandingkan dengan nilai fair value-nya, yaitu adalah 100, di sini 200, di sini 180. Berarti kita lakukan impairment loss senilai 20.000. Nah, gimana jurnalnya? Nah, coba kita lihat di slide berikutnya. Nah, jurnalnya adalah gini. Loss on impairment pada accumulated depreciation senilai 20.000 kalau di soal yang tadi ya. Nah, ini loss on impairment ini dicatat pada other income and expense. Other income and expense. Nah, kenapa other income? Karena dia impairment ini meskipun biasanya terjadinya sesekali ya. Nah, jadi kalau satu aset, kalau misalnya dia udah di-impair, di tahun-tahun berikutnya memang harus di-impair. Nah, gitu. Jadi, sifatnya termasuk ke dalam other income. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, terus ternyata, kalau misalnya, tadi kan kita udah turunin tuh nilainya. Ternyata di masa mendatang, diketahui bahwa jumlah terpulihkan tadi, recoverable amount tadi, itu lebih besar daripada nilai tercatat peralatan. Nah, ini kita bisa melakukan pengembalian atau kita bisa memulihkan kerugian. Nah, gimana caranya? Kalau jurnalnya mudah ya, akumulatif pada recovery of impairment loss. Nah, yang sulitnya adalah berapa sih nilai maksimal dari impairment loss ini. Nah, ini kita coba kerjain, kita salin di Excel. Nah, di sini kan kita lihat peralatannya tadi 600 juta. Terus udah 3 tahun. Udah disusutkan masa manfaatnya 3 tahun tanpa nilai sisa, disusutkan dengan metode garis lurus. Terus pada tanggal 31 Desember 2019 ada asumsi terdapat kerugian sebesar 20 juta. Loss sebesar 20 juta. Nah, terus setelah terjadi impairment, nilai tercatat peralatan per 31 Desember menjadi 380. Sehingga, nah ini kan, maksudnya tuh, biasanya kan kalau kita menyusutkan pakai yang tabel sini nih. 600, terus, karena dia 600 juta, dibagi 3 tahun, jadi 200 juta, 200 juta, 200 juta. Nah, impairment ini mempengaruhi beban depresiasi. Impairment mempengaruhi beban depresiasi. Kenapa? Coba kita analisis. Kalau misalnya kita pakai 2000, ini ya datanya. Awalnya 600 juta. Ada beban depresiasi 200 juta. Nah,
ketika ada loss on impairment, itu kan mengurangi aset dengan adanya accumulated depreciation equipment. Nilainya adalah 20 juta. 20 minus 20 juta. Nah, kalau kita pakai tarif ini, yang 200 juta, tetap kita pakai kayak biasa. Berarti kalau kita mau jumlahin, ini asetnya pasti nilainya minus 20 juta. Nah, gitu kan. Berarti beban depresiasinya ini harus kita ubah. Nah, karena dia pakai metode garis lurus, yang ini tadi, coba. Berarti caranya adalah 600 kurangin dengan 200, kurangin dengan 20, yang dari loss on impairment. Nilainya adalah 380. Dibagi 2 jadi 190 juta. Ini juga harus 100. Ini juga harus 190 juta. Nah, kalau gini, lupa kasih tanda minus. Nah, kalau gini nanti nilainya di akhir 0. Gitu ya. Jadi, adanya impairment mempengaruhi beban depresiasi. Nah, sekarang tadi ya, ketika dia bisa dipulihkan lagi, maka kita pulihkan. Cuman ada namanya batasan recoverable amount. Coba mana ya? Aturan umum terkait dengan pembalikan kerugian adalah jumlah pemulihan kerugian ini terbatas pada jumlah tercatat yang akan dihasilkan jika penurunan nilai belum terjadi. Oke. Coba di sini kan soalnya jumlah terpulihkannya 200. Sementara nilai tercatat sekarang adalah 195. Nah, dari mana 195? Coba kita lihat. Oh, ini, sorry. Ini slide-nya salah ya, karena 380 bagi 2 harusnya 190. Nah, berapa nilai tercatat di 2020? Berarti kan 600. Harusnya 190 juta lagi. Nah, kalau misalnya ternyata jumlah terpulihkan atau recoverable amount-nya dapatnya 200, nah, berapa nilai yang boleh dipulihkan? Batasannya berapa? Nah, cara menentukan nilai batasannya adalah ini. Ini. Nilai tercatat yang akan dihasilkan jika penurunan nilai belum terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau misalnya tanpa adanya impairment, awal 2019, 2020, 2021, awalnya 600, terus jadi 400 juta, karena ada depresiasi, terus jadi 200 juta, terakhir nilainya adalah 0. Nah, kita tuh harus bandingkan antara tanpa adanya impairment, berarti di 2020 saldonya harusnya 200 juta kan? Dengan nilai recoverable amount. Nah, kebetulan di sini sama-sama 200 juta ya. Coba kita ganti soalnya. Kita ganti misalnya recoverable amount-nya 210. Nah, apakah di jurnal akumulatif pada recovery sebesar 20? Atau selisih dari ini? Nah, ternyata tuh tidak. Kita pakai general rule. Jadi tetap batasannya yang kita pegang adalah 200 juta. Nah, gitu. Jadi kalau coba kita lihat penjelasannya di sini. Pada kasus CV bahagia, jumlah peralatan jika tidak ada penurunan nilai adalah 200 juta. Dengan demikian, jumlah recovery of impairment merupakan jumlah maksimal yang diizinkan. Karena kalau misalnya dia lebih dari 5 juta, tetap kita pakai patokan yang 200 juta yang di sini. Coba misalnya di sini
Kita ganti, misalnya nilai recoverable amount-nya 310. Nah, apakah boleh kita pakai akumulatif pada recovery senilai berapa? 120. Nah, itu ternyata nggak boleh. Tetap kita patokannya adalah yang 200 dikurangin dengan 190 juta. Jadi maksimalnya adalah 10. Nih, 10. Kalau misalnya recoverable amount-nya ternyata adalah 195 juta. Atau 192 juta aja. 192 juta. Nah, ini kan 2 juta nih kenaikannya. Nah, pakai yang mana? Pakai yang 190 dengan 200 atau 190 dengan 192? Jawabannya adalah pakai yang 2 juta. Gitu ya. Jadi, intinya adalah selama tidak melewati batas, pakai recovery. Nah, itu. Tapi kalau dia udah melewati batas, pakai general rule. Nah, itu. Ada yang mau ditanyain? Terkait yang ini nih, penurunan nilai. Atau tadi jelasin ini juga ya tadi ya. Isu terkait tadi udah. Oh, ini. Isu terkait penyusutan terkait dengan penyusutan untuk komponen aset tetap, terus penyusutan sebagian periode, perubahan estimasi. Gimana? Sorry. Nah, atau kita coba kerjain soal ya. Di sini kita ambil soal dari praktik akuntansi keuangan menengah. Oke, praktik akuntansi keuangan menengah yang terkait dengan impairment. Oke, kita baca soalnya dulu. PT Tirta Yolanda, perusahaan bergerak di bidang pengolahan dan penyaluran air bersih. Dia tahun 2017 membeli mesin 2,5 M. Mesin nilainya adalah 2,5 M. Terus coba lihat lagi. Perusahaan membayar biaya angkut 12 juta dan biaya pemasangan mesin 38 juta. Oke, estimasi manfaat 10 tahun, nilai sisa 50 juta. Nah, berarti sebenarnya nilai mesin ini berapa sih? Jadi, aset itu adalah biaya yang dikeluarkan, harga perolehan aset adalah biaya sampai dengan aset tersebut bisa digunakan. Nah, jadi untuk soal ini, untuk mencari berapa harga perolehan aset, itu adalah jumlah ya, dari 2,5 M, 12 juta, dan 38 juta. Jadi nilai harga perolehan adalah 2,55 M. Terus ada nilai residu 50 juta. Estimasi umur ekonomis 10 tahun, pakai garis lurus. Dikarenakan perkembangan teknologi, perusahaan melakukan impairment test. Jadi menguji, benar nggak sih kalau pencatatan berdasarkan harga mesin dikurangin akumulasi penyusutan nilainya bakal tepat. Nah, ternyata ini ya, sisa manfaat berkurang menjadi 4 tahun, nilai mesin berkurang menjadi. Nah, ternyata akibat impairment, sisa manfaat tinggal 4 tahun dan sisa nilai mesin berkurang menjadi 10 juta. Berikut prediksi cash flow yang digunakan oleh mesin untuk 4 tahun ke depan. Sedikit sekali informasi terkait dengan nilai wajar mesin, sehingga recoverable amount berdasarkan value in use.
suku bunga diskon itu adalah 8%, terus untuk 2020 sisanya tetap 4 tahun, nilai sisa tetap 10 juta, terus ada recoverable amount sebesar 1,4 M. Hitunglah impairment loss dan buatlah jurnal. Oke, kembali ke konsep. Nah, ketika kita mau mengukur ada atau tidaknya impairment, ingat impairment, ini kan kita bandingin. Pertama, di sini ada carrying amount. Kita mau bandingkan mana yang lebih besar. Nah, ini, sorry aku singkat ya. Jadi, view ini maksudnya value in use. Sama satunya lagi adalah fair value. Dikurangin dengan cost. Biaya untuk jual. Cost to sell. Nah, untuk di soal ini, value in use-nya itu berdasarkan prediksi cash flow. Nah, ini. Prediksi cash flow. Sementara fair value cost to sell, dan di sini kan nggak ada. Berarti kita pakai nilai, berarti kita tidak boleh pakai nilainya sebagai acuan. Nah, nanti kita simulasikan. Gimana kalau misalnya ada fair value dikurangin cost to sell. Oke? Nah, oke. Kita akan membandingkan CA, carrying amount, dibandingkan dengan value in use. Maksudnya, sebenarnya kalau kita terus-terusan pakai mesin ini, berdasarkan cash flow yang ada, itu nilai mesin itu berapa sih? Gitu kan? Oke, gimana caranya? Kita pakai present value. Present value. Nah, di sini kita ingat-ingat lagi ya. Rumus present value itu adalah 1/1 plus I pangkat N. Nah, oke. Coba kita present value satu-satu. Di sini kan di tahun 2019 ya kita mau buatnya. Berarti coba yang 200 juta. Ini kan arus kas di 2020. Arus kas 2021, arus kas 2022. Kalau arus kas 2020, nah berarti kan kalau mau kita present value kan nilai PV, gimana caranya? Berarti 200 juta dikalikan dengan 1/1 plus I. I-nya mana I-nya? I-nya pakai yang 8%. Jadi I itu adalah suku bunga. Suku bunga diskonto 8%. 8%. Terus N-nya berapa? N-nya adalah 1. Kenapa? Karena impairment-nya dilakukan tanggal 31 Desember 2019. 19 ke 2020 nilainya adalah 1 tahun. Berarti pangkat 1. Dapat angkanya ini. 185 juta. Terus tahun kedua, ini harusnya 600 ya. Tahun kedua, 550.000. Nah, ini berapa tahunnya? Tinggal kita ubah tahunnya menjadi 2. Terus di tahun ketiga, 500 juta. Tahun keempat, 450 juta. 2023. Nah, dapat nih kan angkanya semuanya. Kita totalin. Sama dengan sum, totalin. Berapa angkanya? 1,906. Nah, jangan lupa sebenarnya ini di tahun 2024 itu masih ada lagi ternyata. Nah, dari mana 2024? Jadi gini, aset ini kan ada nilai residunya. Nah, setelah dia dipakai, dia akan dijual. Nah, berarti ada 10 juta nih. 10 juta kita buat ini. Sorry. 10 jutanya kita gabung nih. Kita gabung dengan tahun terakhir. Karena dia jualnya ini ya. Jadi biasanya ketika umur aset itu udah selesai,
itu langsung dijual sama perusahaan biar nggak memenuhi gudangnya. Nah, di sini asumsinya seperti itu ya. Jadi yang 10 juta ini aku masukin ke dalam cash flow tahun keempat. Kalau misalnya nanti ada yang pisahin di sini 10 juta, nah itu nggak apa-apa. Karena ya berdasarkan asumsinya berarti di tahun kelima itu baru dijual asetnya, gitu ya. Jadi tergantung interpretasi dari si pengerjaan soal. Ini kita ganti angkanya. Jadi untuk N-nya, ini kan tadi kan 1/1 plus I pangkat N. N-nya kita buat untuk tahun pertama berarti N-nya 1, tahun kedua N-nya 2, tahun ketiga N-nya 3, tahun keempat N-nya 4. Udah, baru kita totalin. Berapa totalnya? Nah, di sini nilainya adalah 1762.121,760. Oke, ini namanya value in use. Oh iya, tadi kan kita membandingkan CA dibandingkan dengan view atau value in use. Nah, sekarang berarti kita mau mencari berapa CA-nya atau berapa nilai bukunya. Nah, nilai buku didapat dari harga perolehan tadi kan 2,5. Terus nilai residu 50 juta. Berarti kalau kita cari berapa depreciable base-nya, ini nilainya adalah ini tambah ini 2,5 M. Nah, kita mau mencari nilai buku per tanggal terjadinya impairment. Berarti tanggal 31/2019. Berarti kita harus cari penyusutan di 2017, di 2018, di 2019. Nah, berapa coba? Berarti kan depreciable base 2,5 dibagi 10 tahun. Karena di sini dia bilang estimasi manfaat 10 tahun. Nah, nilai 250 juta tinggal kita salin ke bawahnya. Nah, gini ya. Berarti aset itu sudah didepresiasi berapa? 750 juta. Berarti nilai buku sekarang adalah ini. 2,55 M dikurangin dengan 750 juta. Nah, kenapa yang 50 jutanya nggak dikurangin? Karena nanti nih 50 juta ini dikurangin di akhir tahun ya. Ketika dijual nih, baru hilang yang 50 jutanya. Jadi tetap kalau untuk nilai buku, tetap pakai yang harga beli 2,55 dikurangin dengan nilai buku 1,8 M. Nah, sekarang kita udah dapat nih nilai bukunya, nilainya adalah 1,82 M. 1,8 M. Coba kalau dibandingkan CA dibandingkan dengan view, mana yang lebih besar? 1,8 banding 1,7, berarti yang lebih besar adalah CA. Nah, karena impairment ini adalah penurunan nilai, kita pakai yang lebih kecilnya, yang 1,762, 121,760. Gimana jurnalnya tanggal 31 Desember 2019? Berarti kita buat loss on impairment pada accumulated depreciation. Nilainya adalah selisih dari 1,8 M. Ini dikurangi dengan ini. Nih, 37.878.240. Nah, ini untuk yang di A. Ada yang mau ditanyain? Yang ini 3A. Tadi 1,8-nya dapat dari mana tadi, Kak? Bisa Oh iya. 1,8 dapatnya dari ingat ya, ini kan CA dibandingkan dengan view. Berarti kita mau cari CA-nya dulu. Tadi kan view-nya dapat tuh 1,762. Nah, cara cari carrying amount atau nilai buku itu dapatnya dari harga perolehan dikurangin dengan depresiasi 2017, 2018, 2019. Berarti 2,55 M dikurangin dengan, ini kalau di total
750 ya. Nah, berarti di sini aku tulis nih. 255 dikurangin dengan 750 juta. Dapat 1,8 M. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi mau ditanya? Atau misalnya mana ya? Ini. Misalnya nilai residu dari mana? Dari soal. Kayak gitu pun nggak apa-apa kok. Mungkin istirahat 1 menit ya, sampai 20.30. Nah, udah 20.30. Masih ada yang belum ngechat atau yang nanya. Berarti kita coba lanjutin yang B. Nah, jadi sharing bentar ya. Ternyata katanya itu dalam kalau kita belajar, itu yang baik adalah, ya aku lupa ya angkanya ya. Kalau nggak 50-10 berarti 55 dengan 5. Jadi 55 menit kita fokus belajar gitu kan. 5 menit istirahat. 55 menit kita belajar, 5 menit istirahat. Katanya gitu. Tapi belum pernah coba. Ya kalau aku mungkin 30 menit fokus terus 1 jam istirahat gitu kan. Istirahatnya main game atau buka YouTube. Nah, cara ngatasinnya, ternyata cara ngatasinnya tuh kalau tentang YouTube ya, kalau YouTube tuh kan biasanya kalau muter lagu tuh kan. Nah, biasanya kita tuh kalau muter lagunya kan habis kan. Terus kita harus istilahnya cari lagu baru supaya nggak bosen gitu kan. Nah, cara ngatasinnya tuh pertama bisa buka yang kumpulan lagu atau buka yang konser. Jadi dia autoplay gitu kan. Autoplay atau buat playlist juga bagus tuh. Sehingga nggak perlu ganti lagu. Nah, cara kedua bisa juga akses radio online. Nah, jadi kalau radio online, namanya radio kan muter lagunya random kan. Nah, itu bisa membantu untuk mengurangi waktu atau durasi ganti-ganti lagu. Nah, itu terus ya tergantung orang ya. Katanya ada yang bisa belajar pakai musik, ada yang belajar harus diem gitu. Nah, yang pasti kalau misalnya dosen jelasin, itu aku nggak puter musik. Nah, tapi kalau misalnya baca buku, biasanya puter musik biar nggak cepat bosen. Iya. Nah, yang B. Sorry. Buat jurnal tanggal 31 Desember 2020. Oke, jurnal 31 Des 2020. Nah, jurnal yang pertama apa coba? Kita buat dulu beban depresiasinya. Nah, jadi ingat, coba. Di sini kan yang ketika kita bandingkan, itu kan aku harus membuat jurnal depresiasi dulu di 2019 nih. Baru dapatlah nilai bukunya 1,8 M. Nah, begitu juga dengan 31 Desember 2020. Harus ada beban depresiasinya. Beban depresiasi pada akumulasi penyusutan. Oke, kita balik dulu ke sheet sebelumnya. Mana ya tadi ya? Ada kalimat yang di sheet 2 kayaknya. Oh, ini nih. Ini ya. Impairment mempengaruhi beban depresiasi. Oke? Nah, tadi kan kita tahu nilainya sekarang tuh tersisa. Coba ya, nilai tercatatnya. Itu adalah 17162 sekian. Terus kita buat nilai residunya. Jadi istilahnya kita harus ngitung nilai yang baru nih. Kurangnya 10 juta. Sehingga sekarang nilai depreciable amount yang bisa kita depresiasi adalah 1,7
52. Nah, ini ya. Terus kita lihat. Tadi kan 10 tahun estimasi masa manfaatnya. Sementara ini udah 3 tahun. Berarti harusnya sisanya 7 tahun kan? Nah, ternyata di soal ini mesin itu tinggal sisa 4 tahun lagi. Nah, berarti kalau 4 tahun, nah ini 4 tahun ini maksudnya per 31 Desember 2019. Berarti kalau beban depresiasinya adalah 1752 dibagi dengan 4. Nah, 438, 030, 440. Oke, nah sekarang kita bandingin lagi nih. Jadi, sekali dia impairment, harus di-impair terus. Harus dicek terus nilainya. Apakah nilainya bisa naik atau nilainya harus turun. Kita lihat di sini, recoverable amount sebesar 1,4 M. Berarti kita pakai view aja ya. View-nya adalah 1,4 M. Nah, berapa CA-nya? Nah, cara cari CA adalah berapa tadi? Ini kan 1752 nih. Kalau dikurangin depresiasi berapa? Nah, ternyata 1314091 sorry, kok pakai yang ini 1752? Salah. Ingat ya, CA harga perolehan nilai tercatat yang ini dikurangin dengan 4 beban depresiasi ini. 1324 atau mau dari awal pun nggak apa-apa coba. 2550 kurang 250 kurang 250 kurang 250 dikurang dengan tadi kan ada beban depresiasi pada akumulasi, berarti kurangi 438. Terus ada lagi, oh ya ini, plus on impairment pada accumulated 37. Berarti nilainya sama nih, 1324 091 320. Oke, mana yang lebih besar nih? Coba. Yang lebih besar adalah view. View. Nah, tadi kan kita udah turunin. Nah, ini bisa dinaikin lagi nih. Bisa kita kembalikan maksimal, coba maksimal ke nilai tanpa adanya impairment. Impairment. Nah, ini ada nilainya. Tanpa ada impairment. Oke. Coba kita mencari jumlah maksimalnya dulu. Jumlah maksimal. Ini coba ya, harga awalnya kan 2550 tadi. Terus ada depresiasi. Depresiasi tahun 2017, 2018, 2019. Ingat, pakai yang maksimal tanpa ada nilai impairment. Nah, di sini gini ya. Untuk tahun 2020, tadi kan awalnya tetap 10 tahun tuh. Nah, karena sisanya adalah 4 tahun, berarti untuk 2020 ini caranya gini nih. Ini kita kopas dulu. Nah, ini kan berarti di 2020 itu tersisa ini nih, sisanya 1,8 M. 1,8 M ini mau dibagi ke 4 tahun. 20, 21, 22, 23. Nah, berarti 1,8 bagi 4. 450 juta. Nah, ini S. Ya, pokoknya 450 deh. Nah, 450 juta di 2020 ya. Nah, sekarang kita uji nih. Sebenarnya kalau misalnya 1,8 M kurangi 450, batasnya berapa? Oke, batasnya adalah 1350. Nah, berarti gimana keputusannya? Di sini, ya, meskipun view atau value ini-nya 1,4 M, nilai maksimal yang boleh kita depresiasi adalah ini, sebesar 1350. Ya, meskipun, apa namanya istilahnya tuh? Istilahnya, sorry, ini kok 450? Salah. Untuk mencari beban depresiasi 2020 harus dari awal lagi nih. HP-nya
2550. 123, 123. Terus akumulasinya tadi minus 750. Nah, ini harus dikurangin nilai residu lagi. Harus dikurangin 10 juta. Baru dapat depreciable base. Sum. Ini baru dibagi. Dapatlah beban depresiasinya adalah 1790. Ya, 1790 bagi dengan 4. 447.500. Nah, 447.500. Sorry, ini harusnya masuk sini. Sekarang mau kita uji nih. Berapa CA yang sebenarnya? Berarti tadi 250 dikurang dengan 750 dikurang dengan 447. Dapatlah 1352500. Nah, sekarang mana yang lebih besar? Nah, yang lebih kecil antara kalau dia tanpa depresiasi dengan view. Jadi batasnya adalah 1352500. Kita pakai yang ini, 1352500. Kita kembaliin aja. Jadi ini dikurangin ini dapat 28.408. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya kita buat accumulated pada recovery. Nilainya adalah 28. Nah, gitu ya. Jadi maksimal adalah, coba balikin lagi ke slide. Nah, di slide itu maksimal adalah terbatas pada jumlah tercatat yang akan dihasilkan jika penurunan nilai belum terjadi. Itu ya. Jadi harus ngitung ulang kalau misalnya tanpa adanya impairment gimana. Gimana yang poin B, ada yang mau ditanyain? Bentar ya. Ini 2019. Ini 2020 ada 2 jurnal, beban depresiasi sama akumulatif pada recovery. Boleh dilihat dulu nih. Atau misalnya mau nanya materi minggu-minggu lalu nggak apa-apa. Bisa kok, bisa kok, enggak sih. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan masih ingat materi AKM 1. Ini slide-nya tadi, oh iya. Link-nya ya, mungkin. Ini dari akun semua nggak? Nah, kalau anak akun mungkin ya ada yang dari pajak nggak? Nah, kalau yang dari akun, yang dari pajak mungkin nggak tahu linknya ini ya. bit.ly dari bentar. Oh ini
salah. Link TREE Adisqui mau ngambis. Nah, nanti cari yang di materi, terus bagian materi, bagian PPT yang AKM ya. Nah, atau kalau misalnya mau di-share di sini pun nggak apa-apa. Dari mana ya cara? Aku lupa nih caranya. Loh iya, nggak bisa nggak itu. Kok nggak bisa nge-share? Biasanya bisa nge-share itu, nge-share file. Oke. Dropbox. Nah ini kebetulan lagi nggak bisa nge-share file, gimana nih? Nanti cek lihat lewat sini aja ya, link tr.ee Adisqui mau ngambis, cari yang materi materi AKM 1 UAS, terus apa lagi? PT dosen, cari yang ini apa tadi? Penyusutan dan penurunan nilai aset tetap dari Pak Lutfi Mahrus. Gimana, ada yang mau didiskusikan nggak? Nah, kalau misalnya, bentar ya, nanya dulu. Atau misalnya dari awal pun, misalnya tadi ada yang kelewat, nggak apa-apa kok. Mungkin tayangin slide-nya bentar ya. Mungkin biar biar pas ya sampai dengan jam 9, kita coba bahas sedikit tentang soal AKM PG ya, PG tahun 2019-2020 tanggal 30 Januari 2020. Nah, ini kalau untuk yang aset tetap, khususnya depresiasi, mulainya dari nomor 11. Pertama, terkait dengan tujuan depresiasi aset tetap. Nah, tujuannya adalah
Oh iya, jadi ternyata ketika ujian itu tuh ada ini loh, ada tanda bintang. Jadi soalnya bisa dikatakan gagal ya. Jadi ternyata ketika pertama kan aku ngerjain tuh pagi-pagi. Jadi akun itu tahunku ujiannya pagi jam 7.30 di kampus. Nah, ketika ngerjain, dia tuh ada tanda bintang-bintang ini. Loh, apa ini tanda bintang? Nah, biasanya kan kuncinya ya. Nah, ternyata benar ini adalah kuncinya. Jadi, misalnya tujuan depresiasi tetap itu adalah mencatat pengakuan beban berdasarkan aset tetap yang memiliki masa manfaat terbatas. Nah, kenapa yang pilihan A salah? Karena akibat penurunan nilai wajar aset. Nah, nilai wajar aset kan sebenarnya nggak diukur nih dalam kita mendepresiasi. Terus mencatat pengurangan masa manfaat. Kalau mencatat masa manfaat, berarti kan dari 5, 4, 3, 2, 1. Itu namanya mencatat pengurangan masa manfaat. Mencatat pengakuan beban, ini udah benar. Terus menyesuaikan nilai aset agar tidak lebih tinggi dari manfaat ekonomi, nah ini salah. Terus yang nomor 12, ekstraksi sumber daya mineral. Nah, nggak tahu ya, semoga. Tapi kejadiannya, tapi sebenarnya dalam itu ya, SPI, sistem pengendalian internal. Nah, ternyata dalam sistem pengendalian internal itu, kalau misalnya soal ini namanya soal apa ya, udah tahu ada jawabannya gitu kan, itu ternyata bisa diajukan ujian ulang oleh dosen atau oleh mahasiswa, siapa tahu ada yang melapor ternyata soalnya salah. Ini misalnya ekstraksi sumber daya mineral pakai yang depresi, karena impairment penurunan nilai tadi kan, aset tetap amortisasi untuk yang aset tetap tak berwujud. Terus yang ini, setiap aset pernah dilakukan impairment, nilainya bisa dinaikkan kembali. Kecuali pada, oh ya, ini tadi lupa dijelasin, kecuali pada goodwill. Nah, kalau goodwill, sekali dia di impairment, sekali dia diturunin, itu nggak boleh dinaikin lagi. Nggak bisa di recoverable. Terus yang nomor 14, nah ini, ada beberapa soal ya. Dikit kok. 5 soal. Jadi, kenapa nggak dilakukan ujian ulang? Mungkin gini. Ini pilihan ganda, poinnya 20. Nah, kalau 5 itu kan nggak terlalu signifikan penambahan nilainya. Kecuali soal esai misalnya dikasih jawabannya. Itu baru signifikan. Terus revaluasi. Nah, kalau revaluasi kayaknya di pertemuan selanjutnya. Nih, nomor 15. Saiko memiliki peralatan masa manfaat 10 tahun. Udah digunakan 6 tahun. Pada tahun ke-7 memperkirakan masa manfaatnya bertambah menjadi 6 tahun. Nah, berarti 6 tahun ditambah 6 tahun kan. Masa manfaat totalnya adalah 12 tahun. Pada Saiko, PT Saiko akan melakukan depresiasi tahun ke-7 dengan nilai buku awal tahun ke-7 dibagi dengan sisa manfaat baru, yaitu adalah 6 tahun. Jadi bukan harga perolehan awal yang sekian dibagi dengan masa manfaat baru yang 6 tahun, bukan. Bukan juga harga perolehan awal dibagi masa manfaat baru dan menyesuaikan. Kalau menyesuaikan saldo akumulasi, ini kan berarti kan nyesuaiin saldo sebelumnya. Nyesuaiin saldo sebelumnya namanya retrospektif. Sementara kayak tadi jelasin, ini adalah kalau depresiasi ini prospektif sifatnya. Kalau tidak ada perlakuan akuntansi juga salah ya. Pasti ada perlakuan akuntansi. Entah bebannya berubah, atau apanya berubah, nah itu. Nah ini karena tadi kebetulan nggak bisa share file langsung ya. Mungkin setelah tentiran ini, aku kasih filenya ke Edo aja. Nanti Edo upload di Drive, baru nanti Drive-nya dikasih ke teman-teman. Oke? Nah, karena udah mau deket jam 9,
mungkin mau istirahat atau ngerjain tugas. Kita tutup saja tentiran hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa mungkin nomorku, tanyanya Edo kan punya tuh nomorku. Nanti dari kalian ke Edo, dari Edo ke aku, gitu ya. Maksudnya minta nomornya dari Edo. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, berdoa dapat diakhiri. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih udah konsisten ya. Ternyata tadi dari jam 7, pesertanya segitu-segitu aja. Nggak, kalau berkurang nggak terlalu banyak, ya bertambah ada sedikit. Nggak apa-apa. Makasih banyak semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Makasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Aku izin meninggalkan room ya. Dadah. Bang, PPT-nya udah dibagi ya, Bang? PPT-nya belum aku kirim ke Edo. Oh, dikirim ke Bang Edo? Iya, soalnya tadi via Zoom nggak bisa. Oh, ya, oke. Terima kasih banyak, Bang. Sip.